Kisah inspirasi iman. Hari ini, tanggal 14 Agustus. Santo Maximilian Kolbe. Santo Maximilian Kolbe, Imam Fransiskan Polandia, misionaris dan martir, dirayakan di seluruh gereja hari ini, tanggal 14 Agustus. Orang suci itu meninggal di kamp konsentrasi di Auschwitz, selama Perang Dunia II, dan dikenang sebagai martir amal, karena meninggal menggantikan tahanan lain yang memiliki istri dan anak. Ia dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 10 Oktober tahun 1982. Santo Maximilian juga dirayakan untuk pekerjaan misionarisnya, penggunaan alat komunikasi modern untuk penginjilan, dan untuk pengabdian seumur hidupnya kepada Perawan Maria di bawah judulnya Dikandung Tanpa Noda. Semua aspek kehidupan Santo Maximilian ini menyatu dalam pendirian Maria Immaculata. Organisasi sedunia melanjutkan misi Santo Maximilian Kolbe untuk membawa individu dan masyarakat ke dalam gereja Katolik, melalui dedikasi kepada Perawan Maria. Santo Maximilian, menurut beberapa biografi, secara pribadi dipanggil oleh Perawan Maria, baik untuk kehidupan sucinya maupun untuk kemartirannya. Sebagai seorang anak yang impulsif dan berperilaku buruk, dia berdoa kepadanya untuk meminta bimbingan, dan kemudian menjelaskan bagaimana dia secara ajaib menampakkan diri kepadanya dengan memegang dua mahkota, satu berwarna putih, melambangkan kesucian, yang lainnya berwarna merah, untuk kemartiran. Ketika dia diminta untuk memilih di antara dua takdir ini, anak bermasalah dan orang suci masa depan itu mengatakan dia menginginkan keduanya. Diubah secara radikal oleh insiden itu, ia masuk seminari kecil Fransiskan konventual pada usia 13 tahun, pada tahun 1907. Pada usia 20 tahun ia mengucapkan kaul khusyuk sebagai seorang Fransiskan, meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun berikutnya. Namun, segera setelah itu, ia menderita TBC kronis, yang akhirnya menghancurkan salah satu paru-parunya dan melemahkan yang lainnya. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1917, sebagai tanggapan terhadap demonstrasi anti-Katolik oleh Freemason Italia, Frater Maximilian memimpin 6 Fransiskan lainnya di Roma untuk membentuk asosiasi yang mereka sebut Militia Immaculata. Pendirian kelompok ini bertepatan hampir persis dengan revolusi Bolshevik di Rusia, dan penampakan Maria di Fatima, Portugal. Sebagai seorang imam Fransiskan, Father Maximilian kembali bekerja di Polandia selama tahun 1920-an. Di sana, dia mempromosikan iman Katolik melalui surat kabar dan majalah yang akhirnya mencapai sirkulasi yang luar biasa, diterbitkan dari sebuah biara yang begitu besar hingga disebut Kota Immaculata. Pada tahun 1930 dia pindah ke Jepang, dan telah mendirikan Pers Katolik Jepang pada tahun 1936, bersama dengan biara yang serupa. Tahun itu, bagaimanapun, dia kembali ke Polandia untuk terakhir kalinya. Pada tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia, dan Father Kolbe ditangkap. Dibebaskan sebentar pada tahun 1940, dia menerbitkan satu edisi terakhir Night of the Immaculata sebelum penangkapan terakhirnya dan pemindahannya ke Auschwitz pada tahun 1941. Pada awal Agustus tahun itu, 10 narapidana dijatuhi hukuman mati kelaparan sebagai hukuman atas pelarian narapidana lain. Tergerak oleh ratapan seorang pria untuk istri dan anak-anaknya, Father Kolbe menawarkan diri untuk mati menggantikannya. Orang-orang yang selamat dari kamp bersaksi bahwa para tahanan yang kelaparan dapat didengar berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian, dipimpin oleh imam yang telah mengajukan diri untuk kematian yang menyakitkan. Setelah 2 minggu, pada malam sebelum pesta gereja Assumpta Perawan Maria yang terberkati, petugas kamp memutuskan untuk mempercepat Father Maximilian Kolbe, menyuntiknya dengan asam karbol. Jenazah Santo Maximilian Kolbe dikremasi oleh petugas kamp pada pesta Maria diangkat ke surga. Dia telah menyatakan bertahun-tahun sebelumnya, "Saya ingin menjadi abu demi Immaculata, dan semoga debu ini dibawa ke seluruh dunia, sehingga tidak ada yang tersisa."
Santo Maximilian Kolbe, doakanlah kami. MAP TV Channel.